Hai semua, kembali lagi di channel Pelap Joseph. Hari ini review lawan Lecce, Roma lawan Lecce. Main di Olimpico Stadium, Andang Roma. Dengan beberapa pemain Lecce cedera. Kalian bisa cari sendiri di bola.net. Nah, apakah Lecce main jelek? Gak jelek banget. Bahkan beberapa kebiasaan Roma, Lecce mampu sedikit mengeksploitasi, tetapi perbedaan kualitas memang cukup jauh ya. Sedangkan Roma tampil percaya diri, tampil nggak menyia-nyia, nggak terlalu banyak mencia-nyiakan peluang, meskipun kalau secara total elemen dari pertandingan kita lihat dari gol corner kick aja nggak ada berhasil benar-benar yang bisa menekan Lecce untuk bertindak lebih agresif di pertahanan. Yang satu yang penting adalah keputusannya makin jelas bagiku kalau di keputusan ini, bahwa El Shaarawy juga sebagai pembeda dalam pertandingan. Dia bermain di sebelah kiri, terkadang main di sayap, kadang sayap kanan sayap kiri ya, tetapi ada suatu masalah klasik. Dan dia bermain di sayap sedikit sekali benar-benar optimal, tetapi dia main di tengah, di belakang striker, lebih banyak kontribusi untuk pertandingan. Misalnya kalau kita lihat gol pertama, di bagaimana dia ada di salah satu gelandang sama Alexis Smelker sebagai pendobrak pertahanan, satu gol, satu umpan yang di kotak penalti bisa menyamarkan mencetak gol. Terus penalti setelah saat Abdul Hamid Saud masuk gantiin Celik 1-1, nggak ada memang nggak terlalu bermasalah sih bagiku, karena kita harus lihat feedback, kita harus lihat pertandingan itu memang nggak mudah waktu kita dapat penalti. Tetapi yang satu yang pasti adalah pemain tidak benar-benar patah arang mencoba beberapa variasi, walaupun beberapa variasi misalnya kita lihat tendangan spekulasi atau tendangan yang harusnya lebih bisa menusuk ke kotak penalti pun banyak yang gagal. Baru kita merasa benar-benar unggul pada saat El Shaarawy kembali menjadi pembeda, pada saat dia memberikan umpan pada Mancini. Itu gol kedua. Terus gol ketiga Abdul Hamid Saud bisa memberikan feedback terhadap feedback dari keputusannya Ranieri untuk mengganti Celik dengan dirinya dengan gua umpan asis ke Nicola Visivio 3-1. Terakhir golnya Manu Kone akhirnya dia mencetak gol dan memberikan kemenangan 4-1. Artinya ya, kalau bicara belak-belakan, selama Roma bisa berbuat banyak, berbuat lebih
bisa menekan kotak penalti, itu peluang gol akan lebih tinggi. Sebenarnya di beberapa pertandingan awal Jurik itu ada. Di 2 kekalahan Ranieri itu ada. Di lawan Tottenham Hotspur ada. Tapi ya memang perlu waktu untuk membuktikan bahwa El Shaarawy harus benar-benar bisa bisa memutuskan untuk melakukan tekanan di sepertiga, mmm, maaf, di sepertiga lapangan, terutama di kotak penalti. Itu juga harus kita sadari. Bagaimana dia bisa memberikan umpan-umpan pendek atau silang yang benar-benar bisa menyamankan para penyerang atau gelandang yang akan melakukan tendangan. Dybala juga harus seperti itu. Intinya kalau dibilang ugly win, ada sedikit unsur ugly win, terutama kalau kita membicarakan baik keempat gol itu selalu ada kesalahan pemain lawan. Ada perbedaan kualitasnya. Tetapi apakah itu dari pertandingan yang hasil dari komunikasi antar pemain yang bagus, game planning yang bagus, selalu ada jawaban seperti itu. Karena kita harus melihat bahwa ada usaha untuk mengendalikan pertandingan begitu nyata di sekitar 59% sampai 61% tuh Roma memang menguasai jalannya bola, jalannya pertandingan, umpan pendek dan umpan panjangnya banyak yang sukses. Jadi ya complicated. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, selamat menonton video saya selanjutnya. Terima kasih.